mengenai bagi-bagi pengelolaan tambang ya, kepada ormas keagamaan. Nah, ini bisa direspon beragam ya. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju ya. Kalau so far trennya setuju apa nggak setuju nih Pak? Kita ormas keagamaan harus berpikir berulang kali ya, supaya tidak hanya karena mau dapat uang banyak lalu kita menyerahkan diri ditekuk. Kalau menurut Pak apakah pemerintah ini, Pak Menteri ini, Bahlil ini, apa dia tidak tahu bahwa sebenarnya ormas keagamaan ini tidak punya kompetensi dan SDM untuk mengerjakan ini? Nah, kita kembali jumpa dalam acara Agama Kasih Indonesia di channel YKB TV. Kita adalah sebuah program yang membicarakan masalah-masalah aktual, ya, sosial, politik, kemasyarakatan, atau perkembangan pemikiran teologi Kristen, supaya dengan demikian kita sebagai umat Kristiani dapat menempatkan diri dan dapat merespons dengan semakin tepat perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Kali ini kita berbicara tentang ormas agama dan pengelolaan tambang. Ya. Untuk memperbincangkan topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Selamat datang kembali Pak Hariman. terima kasih Pak Arli. Apa kabar? Ini, puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Ini kita ngomongin tambang. Apakah ada rencana Maranatha mau ambil juga satu perusahaan tambang? Ya, Pak Pendeta Hariman adalah pendeta Universitas Kristen Maranatha, ya, asal dari Gereja Kristen Pasundan, ya. Beliau adalah salah seorang pendeta yang aktif sekali mengamati kehidupan sosial politik, ya, sehingga ia kerap menulis atau memberikan respons terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau isu-isu politik yang ada di negeri kita. Pak Pendeta, kita bicara mengenai ormas agama dan pengelolaan tambang. Mungkin supaya clear bagi para sahabat YKB yang mungkin nggak terlalu familiar dengan isu ini, bisakah sedikit diceritakan tentang ribut-ribut urusan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan ini? Oke, Pak Arli dan Sobat YKB TV, ya, kalau kita ikuti perkembangan yang hari-hari ini sedang marak, salah satunya ketika Pak Menteri, ya, Bahlil, beliau menggulirkan ide mengenai bagi-bagi pengelolaan tambang ya, kepada ormas keagamaan. Nah, ini bisa direspon beragam ya. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju ya. Kalau so far trennya setuju apa nggak setuju nih Pak? Trennya, tren dari para komentator. Konon katanya bahkan sudah ada ormas yang mau ya langsung mau menyambut, walaupun sekarang memang undang-undangnya kan masih dipersiapkan, masih digodok ya. Tapi saya kira ketika organisasi masyarakat yang dengan latar belakang agama diberikan ya konsesi untuk mengolah tambang, nah ini mungkin dirasa sebagai suntikan darah segar lah ya. Ada pemasukan untuk ormas keagamaan supaya bisa bergerak dengan lebih progresif, lebih progresif dengan lebih lincah ya, karena ada pemasukan yang kalau kita ikuti ya itu kan bisa miliaran bahkan triliunan ya, kalau orang bergerak di dunia pertambangan itu. Jadi tujuannya adalah yang
tampil di permukaan supaya organisasi keagamaan ini atau ormas berkeagamaan ini ya punya sumber dana yang baik begitu untuk mengerjakan pelayanannya. Mungkin niatnya begitu. Oke. Ya. Mungkin Pak Bahlil barangkali punya niat baik ya untuk mendukung ormas keagamaan ya supaya bisa survive bahkan secara kontinu membiayai berbagai macam kegiatan yang dilakukan, maka salah satunya dibagilah ya jatah untuk mengelola tambang itu. Pak Pendeta, kalau memperbincangkan topik ini, pertanyaan yang segera muncul di benak saya adalah kalau ormas keagamaan diberi konsesi untuk mengelola tambang, apakah memang ormas keagamaan ini punya SDM dan punya kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan yang begini ini? Nah, justru disitulah salah satu titik permasalahannya. Oke. Ketika ormas keagamaan ini diseret ke dalam kubangan tambang, ya, bisa jadi dia akan tenggelam di sana, ya, karena ya kita harus jujur bahwa yang diurusi oleh ormas keagamaan itu bukan soal tambang, ya. Kita nggak punya infrastruktur untuk itu. Kita nggak punya SDM untuk itu. Maaf, ini bukan mau meremehkan, tapi memang itu bukan orientasi dari ormas keagamaan. Sehingga kalau itu diberikan kepada ormas keagamaan, bisa jadi ormas-ormas ini sama sekali tidak siap, tidak akan profesional untuk mengelolanya. Sehingga maksud baik tadi justru tidak akan tercapai ya. Ketika itu diberikan kepada ormas keagamaan ya, bisa jadi akan menimbulkan persoalan baru ya di dalam ormas keagamaan itu sendiri, karena belum punya sebuah sistem yang handal, yang transparan ya untuk mengelola itu, sehingga ya praktik korupsi dan lain-lain itu bisa saja terjadi. Pengelolaan tambang sendiri kalau dilakukan dengan tidak profesional itu kan punya dampak yang luar biasa ya untuk lingkungan ya. Dan kalau hak itu diberikan kepada ormas keagamaan dan tidak dikelola dengan profesional, justru ini akan berdampak juga untuk iklim investasi. Ya, investor belum tentu mau untuk datang ke sana. Jadi menurut saya memang itu bukan rananya ormas keagamaan gitu ya. Bahkan implikasi yang lebih jauh adalah karena SDM dan sistem ormas ini nggak siap untuk mengelola tambang, ya bisa jadi kan ormas itu supaya gampangnya saja ya pihak ketiga, kita serahkanlah ke pihak ketiga untuk mengelola yang sudah terbiasa, yang sudah profesional ya. Pengusaha-pengusaha yang memang selama ini sudah main di tambang, kita ajak kerjasama, kasih saja mereka yang kelola, kita tinggal share dapatkan keuntungannya saja, share profit ya. Bisa jadi itu jalan mudah yang akan ditempuh menyiasati SDM dan sistem yang memang belum dimiliki oleh ormas keagamaan ya. Tetapi ada satu implikasi yang menurut saya yang jauh lebih berbahaya adalah tanpa kita bermaksud untuk menilai bahwa pemerintah ini punya maksud untuk menekuk agama-agama ya, dengan cara memberikan konsesi ini ya untuk ormas ya. Agama-agama,
ormas-ormas keagamaan ini Mau dipegang oleh pemerintah. Saya berikan konsesi untuk mengelola dan dia patuh pada pertambangan dan ya kamu ikuti. Disitulah agama akan kehilangan suara kenabian. Lalu yang berikutnya adalah agama menjadi bemper untuk pemerintah. Kita tahu misalnya dalam banyak kasus sering terjadi konflik antara perusahaan-perusahaan pertambangan dengan masyarakat lokal. Ya. Nah, ketika ormas keagamaan ikut main di sana, ketika ada konflik dengan masyarakat lokal, ormas ini yang kemudian menjadi backingan pada pemerintah. Nah, hal ini sangat mungkin terjadi. Nah, karena itulah menurut saya ini yang harus dilihat, ya, apakah pemberian konsesi untuk pengelolaan tambang terhadap ormas-ormas keagamaan ini akan membawa berkat atau justru akan menjadi kutuk ya, bagi ormas-ormas keagamaan. Apakah saya boleh mengatakan dalam pandangan Pak Pendeta bahwa sebenarnya sejujur-jujurnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pimpinan ormas keagamaan, kita harus mengatakan bahwa itu ormas keagamaan sama sekali tidak siap dengan SDM-nya, dengan kemampuan manajerialnya untuk mengelola pertambangan ini. Kalau itu diberikan. Pak, begitu Pak? Saya kira begitu ya. Ormas agama ya di Indonesia yang mana yang selama ini sudah bermain di dalam pengelolaan pertambangan ya. Dan selama ini kan mungkin kita tidak mempersiapkan diri untuk itu ya. Sehingga kalau sekarang diberikan ya pastilah tidak siap. Nah, kalaupun dalam hitungan kita ormas agama tertentu misalnya kita punya potensi kok, ada SDM-nya. Ya sistemnya ya itu bisa kita bangun ya. Tapi soalnya kemudian adalah apakah itu cocok, tepat untuk kita sambut, kita lakukan dengan juga melihat ya ada ongkos sosial, politik, bahkan ongkos ekologi yang sangat besar untuk itu. Ya ini menurut saya itu juga harus dipikirkan oleh ormas ya. Tapi di pihak lain sebenarnya pemerintah juga kalau mau membantu ormas keagamaan lebih baik dipikirkan cara yang lain. Ya. Oke, benar. Jadi sekali lagi ya kita belum memperbincangkan niatnya mengapa menawarkan itu. Tapi sesungguhnya dalam pengamatan Pak Pendeta bahwa ormas keagamaan ya kalau bukan sama sekali tapi tidak terlalu siap, bisa akan sangat tergopoh-gopoh. Bahkan tadi Pak Pendeta mengatakan bisa berdampak negatif terhadap ormas keagamaan. Nah, apa dampak negatifnya yang bisa dilihat? Misalnya tadi udah beberapa disebutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Bersama saya Pendeta Rizal Ross sebagai teman percakapan kita, dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Kita bicara tentang ormas keagamaan dan pengelolaan tambang. Pak Pendeta tadi kan Pak Pendeta menyatakan bahwa kurang lebih lah bahwa ormas keagamaan ini dari sudut SDM dari kemampuan mengelola sebenarnya tidak terlalu siap. Kalau ini tidak siap, lalu pemerintah memberikan itu kepada ormas keagamaan untuk dikelola, kira-kira apa dampaknya dalam internal ormas keagamaan sendiri? Ya, potensi untuk terjadi penyelewengan itu tentu akan sangat besar. Ya. Korupsi dan seterusnya itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, ya, dalam ormas keagamaan, tokoh-tokoh agama itu kan juga manusia, ya. Tidak imun terhadap. Jadi tidak imun, ya, terhadap uang, ya. Tidak imun dengan kekuasaan, apalagi tambang itu ya sangat menjanjikan, ya. Miliaran rupiah bahkan triliunan bisa kemudian tiba-tiba masuk ke kas ormas, gitu ya. Jadi itu akan menimbulkan persoalan baru, gitu ya. Lalu selain itu saya kira yang paling mengerikan itu menurut saya adalah ketika ormas keagamaan ini menjadi bumper, ya, pemerintah, ya. Karena potensi konflik dengan masyarakat lokal, itu besar sekali, gitu ya. Kita bisa lihat dalam kenyataannya daerah-daerah misalnya seperti di Belitung, ya, di Papua, ya, daerah-daerah yang selama ini alamnya dikeruk, tapi kesejahteraan masyarakat di sana tak kunjung meningkat, bahkan menyisakan masalah ekologis, bahkan menyisakan masalah ekologis yang luar biasa. Dan karena itu menurut saya pemberian bagi-bagi pengelolaan tambang kepada ormas ini bom waktu untuk konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Sehingga bagi saya pemerintah harusnya berpikir ulang. Kalau mau menolong, membantu ormas keagamaan, bukan dengan cara ini. Kita tahu ya ormas-ormas keagamaan di Indonesia itu kan punya peranan yang besar sekali, ya. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan swadaya, ya, dari umat, ya, dari apa yang mereka kerjakan itu bisa membuka rumah sakit, bisa membuka sekolah-sekolah, ya, universitas dan seterusnya, ya. Itu karya-karya yang luar biasa, ya, dari ormas-ormas keagamaan. Bahkan hari-hari ini kita lihat juga banyak ormas keagamaan yang kemudian memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif bagi umat, bagi jemaat. Ini kan hal-hal yang luar biasa yang semestinya pemerintah itu bisa mendukung ormas dengan cara itu. Karena apa yang ormas keagamaan lakukan, ya, misalnya untuk pengembangan ekonomi kreatif, untuk pendidikan, untuk kesehatan, ini akhirnya juga membantu pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, ya, di sini, ya. Dan peranan ormas keagamaan menurut saya di situ untuk pengelolaan tambang, ya, kekayaan itu ya biarlah itu menjadi urusan negara dan diberikanlah kepada yang profesional, ya, dan sekaligus mendorong supaya korporasi-korporasi yang bergerak dalam pengelolaan tambang itu sebesar-besarnya mengupayakan hal itu dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Lebih baik begitu menurut saya.
Kalau ya Pak Pendeta ya, kan di tengah-tengah ketidaksiapan tadi, lalu tetap misalnya diberikan, itu siapa sih sebenarnya yang paling mendapat keuntungan kalau kebijakan atau gagasan ini diteruskan? Pak Pendeta? Yang paling diuntungkan yang pertama adalah elit pemerintahan. Karena begini, ketika ormas diberikan, ya, ormas nggak siap, ya, ormas akan membagikan itu kepada pengusaha yang siap, ya, pengusaha yang siap yang akan dilihat, kita carilah pengusaha yang dekatlah dengan pemerintah, supaya kalau dekat dengan pemerintah, urus perpanjangan usaha dan lain-lain itu akan mudah, akan gampang, ya. Dan karena itulah dalam pilkada, dalam pemilihan umum yang dilakukan, ya ormas keagamaan ini tentu supaya dia bisa balas hutang budi, ya, kepada pemerintah itu, maka secara politik mereka akan memberikan dukungan kepada elit pemerintah yang memang membuka jalur, ya, konsesi itu untuk ormas keagamaan. Yang kedua yang paling diuntungkan adalah pengusaha itu sendiri. Karena bagaimanapun ormas keagamaan, karena dia nggak punya SDM, dia nggak bisa mengelola, dia akan minta kepada pengusaha yang memang sudah terbiasa dengan itu. Dia tinggal bagi profitnya saja. Jadi ya ujung-ujungnya ya para pengusaha-pengusaha ini akan mendapatkan kembali ke mereka izin, lagi. Kembali ke mereka lagi. Jadi, dengan memakai nama ormas keagamaan. Jadi sebenarnya hanya apa itu? Nama. Hanya nama saja. Ya, uang tambahan yang miliaran rupiah itu dapatlah. Tapi kan ada ongkos yang lain yang saya kira kita ormas keagamaan harus berpikir berulang kali, ya, supaya tidak hanya karena mau dapat uang banyak lalu kita menyerahkan diri ditekuk. Nah, kalau menurut Pak, apakah pemerintah ini, Pak Menteri ini, Bahlil ini, apa dia tidak tahu bahwa sebenarnya ormas keagamaan ini tidak punya kompetensi dan SDM untuk mengerjakan ini? Nah, itu memang kita harus bertanya itu langsung ke beliau, ya. Tapi beliau mungkin tahu, mungkin juga tidak tahu. Tapi saya kira beliau sebagai seorang aktivis, ya, dia lahir dari rahim salah satu organisasi kemahasiswaan, ya. Lalu kemudian menjadi pengusaha, baru kemudian menjadi politisi, ya, menjadi birokrat di kementerian. Mungkin saja beliau tahu, tapi apakah beliau tahu atau beliau nggak tahu, tapi sekarang lewat YKB TV ini kita mau memberikan masukan, ya, kepada beliau dan tim supaya bisa mempertimbangkan ulang rencana ini. Lebih baik pengelolaan tambang itu ya diserahkan kepada profesional. Lalu bagaimana kita membangun regulasi supaya pengelolaan tambang itu tetap menjaga keseimbangan lingkungan, lalu kemudian memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Dan lewat CSR dari perusahaan-perusahaan pertambangan itu, ya, masyarakat secara luas, ya, dapat terus dikembangkan lewat pajak-pajak yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan pertambangan itu digunakan sebesar-besarnya untuk memajukan negara dan bangsa kita. Kalau itu saja yang dikerjakan dengan transparan, dengan akuntabel, saya yakin masyarakat Indonesia ini akan jauh lebih sejahtera dan ormas-ormas keagamaan bisa dibantu, ya, untuk menunaikan misi yang bersentuhan langsung dengan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kreatif, yaitu itu lebih baik. Dan sekarang kita memberikan masukan itu untuk Bang Bahlil ya, Bang Menteri. Kita ambil posisi berpikir positif lah, bahwa Pak Bahlil ini memang punya niat luhur, ya, karena dia lahir dari sebagai seorang aktivis. Ia tahu nih ya tentu LSM, dia tahu gerakannya, dan itu kan ormas kan salah satu LSM sama dengan LSM. Ia tahu kesusahannya dan dia ingin membantu, tapi kan sebagaimana tadi Pak Pendeta menjelaskan, ada banyak komplikasinya ini kalau dijalankan. Nah, andaikan memang niat luhurnya seperti itu, selain tadi yang udah mulai dijelaskan, apa yang bisa dikerjakan lebih besar lagi oleh pemerintah agar organisasi-organisasi keagamaan ini, ormas keagamaan ini bisa melaksanakan tugasnya di bidangnya, ya, di core bisnisnya, tidak lari menjadi ngurusin masalah tambak. Itu kalau dia ngurus masalah tambak juga, sementara kalau lihat izinnya kan itu bisa berbahaya, karena itu pasti tidak termasuk dalam apa istilahnya itu, bidang layanan yang dipilih oleh ormas keagamaan ketika mendaftar di Kemenkumham, ya. Itu pasti berbeda. Nah, kalau niat luhur ini bagaimana sebaiknya disalurkan dengan lebih besar oleh pemerintah. Kalau saya lihat, kalau mau agak lebih bagus ya, kalau ormas-ormas keagamaan mau ikut bermain di sana, ya, bermainlah dengan sehat, dengan baik, sesuai dengan aturan, dan tidak secara langsung. Mereka bisa saja bikin PT, ya, mereka bisa saja bikin perusahaan yang memang sama dengan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya, ya, harus mengelolanya dengan profesional, ya, harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada dalam tanda petik semacam keistimewaan, ya, diberikan untuk ormas keagamaan, ya. Mungkin menurut saya itu lebih elegan, ya. Jadi ormas keagamaan itu tidak tidak mendapat keistimewaan, lalu padahal bisa saja keistimewaan itu tidak lain adalah salah satu cara untuk menjerumuskan, ya, ormas keagamaan itu secara langsung ke dalam pencobaan, ya, masuk ke dalam liang pertambangan, lalu akhirnya tenggelam di situ, kehilangan suara kritis untuk pemerintah, ya, bahkan kemudian bisa terjebak dalam konflik horizontal dengan sesama anak bangsa. Jadi kalau misalnya ormas itu mau terlibat, ya, siapkan SDM-nya yang dipunya, bikin perusahaan sendiri yang sama saja dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi bukan karena dia ormas lalu kemudian kepada ormas itu diberikan. Itu menurut saya itu sudah sesuatu yang berbeda, ya, sudah sesuatu yang lain, ya. Jadi kalau mau ya seperti itu, atau lebih baik ormas-ormas yang ada, ya, di Indonesia ini, kita seperti yang tadi saya sudah katakan, ormas-ormas ini punya peranan yang sangat luar biasa, ya, untuk memajukan masyarakat lewat kesehatan, lewat pendidikan. Nah, semestinya pemerintah itu memberikan semacam proteksi untuk hal-hal itu, ya. Ya, apa yang dikerjakan oleh lembaga keagamaan supaya mereka bisa survive. Misalnya pendidikan, ya. Kebetulan saya kan di bidang pendidikan juga di kan kampus-kampus swasta yang dikelola oleh ormas keagamaan itu kan mereka, ya, untuk tetap sustain, ya, mereka bergerak sedemikian rupa, ya, supaya bisa terus survive, ya. Bantuan dari pemerintah boleh dibilang kan nyaris nggak ada, nah itu, ya.
nyaris tidak. Kalau universitas negeri kan dosennya digaji oleh negara dan seterusnya. Tapi yang swasta khususnya yang dimiliki oleh ormas keagamaan ini kan ya berjuang sendiri. Kalau mau nolong, mendingan cari cara bagaimana untuk memproteksi perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta yang memang kita tahu itu dikelola oleh ormas keagamaan. Menurut saya itu akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan. Ya, saya ingin lebih dalam tentang ini sebenarnya Pak Pendeta. Bagaimana apa yang justru kita anjurkan kepada pemerintah supaya dengan bantuan pemerintah ormas keagamaan ini dapat menjalankan fungsinya dengan benar sesuai dengan visi misinya dan pada saat yang sama punya sumber dana untuk mengerjakan itu. Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Terima kasih para sahabat masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan isu-isu aktual, masalah-masalah yang perlu direspons secara tepat oleh umat Kristiani, dan ini tempatnya kita mengundang narasumber yang punya kapasitas untuk memberikan masukan-masukan supaya kita bisa merespon dengan tepat. Nah, kita ini segmen terakhir berbicara tentang ormas keagamaan dan pengelolaan tambang, sebuah isu yang hangat itu. Kalau masih ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan di Pak memanfaatkan chatroom yang tersedia. Pak Pendeta, ini segmen terakhir. Saya ingin, kan tadi Pak Pendeta mengatakan kita ingin memberikan masukanlah kepada Pak Menteri ya tentang ini. Bahwa tadi udah jelas bahwa sebaiknya sebenarnya janganlah melibatkan ormas keagamaan dalam mengelola tambang, karena ya itu sama saja dengan membawa ormas keagamaan dalam pencobaan ya, karena dia tidak punya atau malah nanti terjadi korupsi, ada perebutan, misalnya pembagian saham aja di internal para pengurus ormas itu udah bisa bikin masalah ya. Jadi kan kita menganjurkan mencari jalan lain tadi. Nah, bisakah Pak Pendeta ya mencoba, kalau pemerintah memang betul-betul berniat ingin membantu ormas keagamaan secara khusus secara finansial ya, supaya bisa melayani di bidang masing-masing dengan optimal, dengan kualitas yang baik, apa sih yang pemerintah semestinya justru lakukan? Kesampingkanlah urusan memberi konsesi pengelolaan tambang ini. Tadi misalnya saya sampaikan ya bahwa kelompok atau ormas keagamaan ini kan concern utamanya itu membangun manusia ya, dan untuk membangun manusia memang butuh juga dana ya, butuh anggaran.
Tetapi selama ini ormas-ormas kita itu memang berupaya dengan swadaya yang dia punya, sumber-sumber keuangan yang dia punya, ya, untuk buka sekolah, untuk buka rumah sakit dan seterusnya. Nah, pemerintah menurut hemat saya dia harusnya bisa, tadi kalau dalam istilah saya, perlu memberikan semacam proteksi ya, supaya mereka ini bisa sustain. Ya. Yang kedua sebenarnya kan misalnya kayak perusahaan-perusahaan tambang dan seterusnya, ya udah CSR-nya aja yang dikasih ya. Misalnya Difasilitasi antara, ya penyaluran CSR-nya. Regulasinya diatur sedemikian rupa ya. Selain CSR itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat lokal ya, bisa juga itu dilakukan melalui ormas-ormas keagamaan yang ada di sana ya. Tapi juga misalnya bisa diatur dalam regulasi bahwa CSR itu antara lain diserahkan kepada ormas keagamaan yang memang punya kegiatan-kegiatan sosial yang terarah untuk memajukan masyarakat lewat pendidikan, lewat rumah sakit dan lain-lain. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada misalnya ormasnya dibagi-bagi hak untuk mengelola tambang secara langsung yang memang bukan urusannya ya. Lalu yang selama ini tidak dia lakukan ya. Menurut saya itu akan jauh lebih baik, dan mungkin ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang memudahkan ya, memudahkan misalnya ormas-ormas keagamaan ini dalam pengelolaan rumah sakit, sekolah-sekolah dan seterusnya. Itu yang barangkali perlu untuk dibuat supaya ormas-ormas ini misinya ya, kegiatan-kegiatan sosialnya tetap berjalan dengan baik, lalu kemudian memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan umat dan masyarakat. Itu sih menurut saya yang harusnya dilihat oleh pemerintah. Kalau kita lihat kan ormas keagamaan itu kan ada ratusan, mungkin ribuan. Ya. Apakah menurut Pak Pendeta pemerintah sudah mempertimbangkan dampaknya, andaikan kan nggak mungkin semua ormas keagamaan itu nanti akan mendapat konsesi itu. Ketika ada yang dapat dan ada yang tidak dapat, apakah ini malah tidak menimbulkan kecemburuan dan mungkin konflik horizontal antara ormas dengan ormas atau antara ormas dengan pemerintah, karena dianggap pemerintah semakin tidak adil bersikapnya. Iya, itu tentu menjadi tadi yang saya katakan itu bom waktu konflik horizontal. Misalnya diserahkan kepada ormas Kristen atau ormas Islam. Dalam kekristenan atau dalam Islam, ormasnya kan juga nggak tunggal. Betul. Ya, dikasih ke ini, yang lain nggak dapat, repot. Ya. Sementara sumber-sumber pertambangan kita itu kan terbatas juga kan. Yang kedua, kalaupun dikasih, belum tentu mereka siap. Ya, sehingga ya pasti nggak akan dijalani dengan baik, dengan profesional. Akan mendatangkan kerugian justru ya, bukan keuntungan. Jadi ini saya kira hal-hal yang memang Pak Menteri ya dan Presiden perlu untuk mempertimbangkan ini dengan baik-baik, dan carilah jalan. Menurut saya pemerintah tinggal ngundang saja ormas-ormas yang ada ya. Tinggal sharing dengan mereka ya. Apa sih yang sedang dilakukan oleh ormas-ormas ini sekarang ya? Apa yang mereka butuhkan ya? Lalu pemerintah bisa bantu apa? Menurut saya itu jauh lebih baik ya. Jangan langsung datang, ini loh kami ngasih konsesi untuk
pengelolaan pertambangan ya. Lah mereka nggak siap kok. Itu menurut saya ya sama seperti orang yang miskin tiba-tiba dikasih uang modal gede 1 miliar, 3 miliar ya, dia nggak tahu mau bikin apa ya dengan uang itu ya. Jadi saya pikir lebih elegan kalau pemerintah sebaiknya memanggil ormas-ormas memfasilitasi pertemuan ya dengan pemerintah ya, sharing, lalu dari situ kemudian bisa disusun ya rencana bersama. Toh apa yang dilakukan oleh ormas, umatnya itu adalah warga negara Indonesia, warga bangsa. Itu menurut saya akan jauh. Nah disitulah akan tercipta satu kolaborasi yang lebih baik, lebih sehat antara pemerintah dengan ormas keagamaan. Hubungan koordinatif, hubungan yang saling melengkapi, justru situ akan terjadi. Gak ujuk-ujuk seperti yang sekarang ini nih. Buat lu, silakan lu bisa kelola atau tidak, itu kalau urusan tidak lu lu lah ya. pilot, lu hancur, lu utang, lu ya. Iya. Kan perlu modal juga kan untuk memulai sebuah company. Pak Pendeta, apa dengan percakapan ini tadi Pak Pendeta mau mengatakan kepada Pak Menteri, udah berhentilah mempercakapkan rancangan undang-undang itu, dah inilah lebih baik switch gitu kepada cara yang lain. Iya betul. Pesan untuk Pak Menteri dan pihak terkait ya yang sedang menggodok rancangan undang-undang itu, ya godoklah rancangan undang-undang itu yang menjamin supaya pengelolaan tambang bisa dilakukan dengan profesional, menjaga keseimbangan lingkungan, ya, memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan mengubah undang-undang dalam rangka memasukkan ormas untuk menjadi salah satu pemain. Ya. Jangan membuat ormas ini jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Lebih baik fungsikan ormas dan menurut hemat saya Pak Menteri dan kawan-kawan pemerintah, undanglah ormas-ormas itu dalam satu forum, sharinglah apa yang selama ini mereka sudah lakukan, apa yang sekarang mereka butuhkan, dan pemerintah bisa menjadi mitra untuk hal itu demi kemajuan masyarakat dan bangsa kita. Pak Pendeta, terima kasih. Itulah sahabat percakapan kita tentang, ya mungkin ini bagi sebagian orang isu ini tidak dianggap penting, tapi ini isu yang sangat penting. Kalau ormas keagamaan betul-betul mengelola pertambangan, ya seperti dikatakan Pak Pendeta tadi, bisa membawa ormas keagamaan ini ke dalam pencobaan, salah kelola atau melakukan hal-hal yang jahat, ya karena tersedianya misalnya dana yang sangat besar untuk itu. Terima kasih Pak Pendeta atas pencerahannya dan para sahabat. Terima kasih atas kebersamaan dengan kami di studio. Kami undur diri. Bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.